Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Muholid dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Up to Date yang memberikan informasi terkini. Pemirsa, setiap usaha yang kita bangun harus memiliki strategi dan inovasi agar selalu berjalan dan berkembang, sekaligus dapat bermanfaat untuk banyak orang. Tidak menutup kemungkinan pada masa pandemi COVID-19 saat ini, para pelaku usaha bekerja keras memutar otak untuk mencari strategi apa yang mereka geluti agar usaha mereka tetap bertahan. Untuk itu kita sudah menghadirkan narasumber sekaligus pemilik kafe Hambalayo yang terletak di Kota Lubuk Linggau. Beliau adalah pengusaha di bidang kafe dan kuliner dan beliau memiliki inovasi yang sangat beda dengan kafe yang lain. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Apa kabar Bang Efran? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tentunya keluarga semuanya sehat semuanya? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Masa-masa pandemi pada saat ini gimana usahanya? Kalau udah menuju new normal ini setelah buka mulai berguyur ada peningkatan. Mulai berguyur ya. Dan pemirsa, Bang Efran Ronaldi ini adalah suami dari Ibu Erlin yang merupakan owner daripada Cafe Hambalayo ini. Dan Bang Efran, bisa diceritakan sedikit awal mula berdirinya Cafe Hambalayo ini dan apa sih arti dari Hambalayo? Nah, ini panjang ini Bang Efran. Awalnya kita awal mula ya. Iya. Awal mula sih sebenarnya tujuan buka kafe ini belum ada waktu itu, Mas. Belum ada. Jadi memang terpikirnya untuk keinginan dari istri pengen buka usaha. Iya. Nah, karena kesibukan sehari-hari kan. Udah. Jadi kepikirlah awalnya mau buka ruangan ini untuk suatu kegiatan istri. Awal mulanya berdirinya Cafe Hambalayo ini keinginan dari istri sebenarnya. Pengen buka usaha sendiri, cuman belum tahu nih larinya kemana. Carilah setiap malam keliling-keliling lah di Linggau nih usaha apa sih. Ya terpikirlah ke kafe. Berdirinya Cafe Hambalayo ini kurang lebih 1 tahun yang lewat ya lah. 1 tahun lewat lah ya. Kalau untuk ininya, arti dari Hambalayo ini mengapa kita mengambil nama Hambalayo? Karena saya berkeinginan berdiri kafe ini adalah salah satu ciri khas kafenya Wong Linggau. Oh gitu ya. Tempat Jadi tongkrongan memiliki Linggau. ciri khas tersendiri. Ya, makanya diambilnya dari kata daerah. Hambalayo itu sebenarnya dari kata daerah Lubuk Linggau itu adalah sambal yang terbuat dari air. Oh. Jadi dia sambal tapi banyak airnya, Mas. Oh gitu ya, Hambalayo. Iya. Sambal yang banyak airnya ya. Sambal banyak airnya. Dan Hambalayo ini punya arti tersendiri sih. Ada pengertiannya kalau dalam istilah Linggau itu Hambalayo ini orang yang selalu berbicara besar tapi nggak ada buktinya. Oh, iya. Jadi tong kosong nyaring bunyi lah hampir ini ya kan. Banyak lah orang yang berpikiran kenapa sampai dibuat Hambalayo kan. Ada juga nama orang di Hambalayo kan gitu. Tapi karena mengambil ciri khasnya udah Cafe Hambalayo ya. Biar menjadi ingatan orang bahwa jangan sampai kita seperti menjadi kata-kata Hambalayo. Jadi memang bermakna sekali ya Hambalayo ini. Hambalayo. Kemudian kita ketahui Bang Efran, Corona mulai mewabah di Indonesia. Mulai bulan Maret kemarin tentunya. Ada apa yang dirasakan sih sebagai pengusaha yang pastinya yang terdampak COVID-19 itu sendiri? Ini dampaknya. Jadi kembali lagi pada COVID ya. Kalau dampaknya sih hampir seluruh perusahaan atau pengusaha lah di Indonesia. Jadi kita ambil fokus di Linggau aja. Itu pengaruhnya sangat besar, Mas. Ada beberapa usaha yang sampai merosotnya sampai ke bawah ya. Ada yang sampai usahanya tutup ya. Tapi ini kan namanya musibah ya. Musibahnya memang seluruh orang mengalaminya. Ya, tinggal kita lagi cara menyikapinya gimana baiknya kan.
Tapi setelah ada himbauan dari pemerintah bahwa akan menuju normal, setiap usaha silakan buka, tapi tetap mentaati protokol COVID kesehatan, ya kita mulai buka lagi. Kemudian sejauh mana sih penurunan pengunjung ataupun omset ini? Kalau usaha ini kita bicara omset ya, omset, Bang. Ya. Yang Bang Efran rasakan selama pandemik ini berlangsung mungkin dari Maret hingga saat ini. Kalau omset, jadi saya kalau untuk KP ya, KP Hambalayo ini dari tanggal 23 Maret sampai tanggal 1 Juni ya, itu saya tutup kan. Jadi berawal total. Jadi nggak benar-benar nggak buka. Karena saya juga sibuk pada bidang kegiatan yang sosial ya, di ini forum. Jadi pas tanggal 2 itu saya mulai buka dan alhamdulillah. Cuman terkendalanya kita tetap harus protokol COVID kesehatan kan. Kalau untuk masalah omset memang kita membatasi konsumen lah ya. Tapi ada peningkatan kalau kita lihat, peningkatan dari awal kita buka sampai sekarang ini menuju normal ini, omset itu sudah mulai naik lah, ada peningkatannya. Oh, justru rame ya kayaknya. Justru rame malahan. Karena pengunjung ini sudah kangen mungkin ya Bang Efran. Mungkin ya, pertama itu ya karena bosannya harus di rumah terus. Iya, betul. Kemudian untuk para pengunjung sendiri Bang Efran bisa diceritakan yang cenderung paling banyak itu di kalangan apa Bang Efran? Kalau pengunjung sih kebanyakan kalau saya lihat itu kalangan dari mahasiswa dan pelajar. Mahasiswa dan pelajar ya. Jadi anak-anak muda ya? Anak-anak muda lah, pokoknya pelajar dan mahasiswa lah. Ada yang dari SMA, ada yang mahasiswa, ya. Ada juga kawan-kawan dari aktivis, dari forum-forum organisasi. Kalau siang ada juga sih ibu-ibu, bapak-bapak ngajak anaknya nongkrong di sini kan kalau siangnya. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi percakapan ataupun bincang-bincang kita Bang Efran ya, tentunya setelah jeda pariwara berikut ini. Dan pemirsa Silampari TV jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Up to Date. Terima kasih pemirsa Silampari TV, Anda masih menyaksikan tayangan program kami di acara Up to Date. Tentunya masih bersama narasumber kita, Bang Efran Ronaldi. Bang Efran, dalam masa pandemi saat ini ya, kita harus memang memiliki strategi ataupun terobosan-terobosan untuk mempertahankan usaha yang kita miliki. Ada kabarnya nih untuk tempat Bang Efran ataupun usaha Bang Efran yaitu di Cafe Hambalayo ini akan membuka yaitu taman baca. Seperti apa sih konsepnya Bang Efran? Taman baca ya. Kalau kemarin kita konsepnya lebih ke kata daerahnya itu Uma BC. Rumah BC. Uma BC. Jadi dalam istilah kalau artinya Uma BC ini adalah rumah tempat berbaca. Betul. Nah, kalau ini ya. Mengapa saya ngambil Uma BC? Memang konsep dari awal kan lebih mengeluarkan khas daerah Linggau. Betul. Jadi Uma BC ini termasuk perpustakaan lah nanti. Nanti kita konsep KP ini agar menjadi tongkrongan pelajar yang bermanfaat kan. Jadi mereka bukan hanya untuk nongkrong cerita-cerita. Jadi mereka juga bisa memanfaatkan waktunya sambil nongkrong cerita membaca buku. Betul. Baik itu tentang sejarah, baik tentang ilmu pengetahuan bidang-bidang lainnya lah. Dan tentunya mungkin di sini banyak sekali bisa bertukar pendapat. Benar.
dengan rekan-rekan yang lainnya. Kemudian kenapa sih memilih Taman BC? Taman BC ya? Uma BC. Uma BC. Apa yang melatar belakangi Anda memilih Taman Baca itu sendiri? Yang pertama, memang saya lihat mengapa saya ambil Uma BC, ya itu tadi karena banyak waktu yang sering kita habiskan ya. Pertama itu, yang kedua ada beberapa kegiatan sejarah ini yang nggak diketahui oleh banyak pelajar ya. Jadi dengan adanya buku-buku ini, mereka akan meluangkan waktunya walaupun sedikit, 1 menit atau 2 menit, mereka akan untuk membaca, kita melihat buku-buku ya. Betul. Jadi kegiatan awalnya memang kita siapin aja dulu bukunya, kita jangan hanya cerita harus adik-adik, kawan-kawan harus mengetahui sejarah. Cuman kita apa sih yang harus kita persiapkan? Yaudah, berarti kita siapin aja buku-bukunya, buku tentang sejarah, baik itu tentang pendidikan, baik itu tentang sejarah, ilmu-ilmu lainnya yang harus kita siapkan. Kemudian untuk tadi ada taman baca, kemudian yang pastinya pasti harus banyak sekali kita sediakan buku-buku ya. Betul. Itu kendalanya gimana Bang Efran? Kendala ini daripada termasuk buku itu. Ya benar Mas, karena kemarin kendalanya sempat saya ceritakan sama istri, dia bertanya juga, ketika Uma BC ini udah disiapkan, bukunya dari mana ya yang harus kita siapkan sama istri kan. Makanya kemarin sempat saya lama lah rundingan sama istri. Ya udah, nanti coba cari di mana tempat buku-buku sejarah dulu Bu Linggau, itu yang pertama. Yang kedua, tentang bidang ilmu-ilmu apa yang harus kita siapkan di sini. Baik itu ilmu sejarah ya, baik itu ilmu bisnis, ekonomi atau apapun lah, baik cerita-cerita dongeng. Nanti coba kita minta bantu sama teman-teman gimana sih harus kita dapatkan. Dan alhamdulillah Mas, semalam saya ketemu salah satu penulis sejarawan lah. Untuk Linggau ya? Untuk Linggau ya, penulis dia ya, bukan orang sejarawan tapi dia salah satu penulis sejarah. Ya, menyumbangkan bukunya. Luar biasa sekali. Buku tentunya sejarah Kota Lubuk Linggau ya. Sejarah Kota Lubuk Linggau. Dan pagi tadi sempat ada juga kawan yang kontak, mau buka Uma BC, katanya aku banyak buku tapi kalau memang bermanfaat. Alhamdulillah mereka siang ini janjinya mau ngantar 1 kardus katanya. Ikut mencerdaskan anak-anak muda ya, pelajar di Kota Lubuk Linggau. Kemudian strategi apa lagi nantinya nih yang bakal diinovasi ataupun yang bakal muncul dari Hambalayo ini lagi? Inovasi. Kalau inovasi saya kedepannya memang sebelum Uma BC ini terbit, saya ada kegiatan beberapa adik-adik di seni ya, di seni suara, baik itu seni olahraga atau apapun. Setiap malam minggu saya lakukan kegiatan di depan pentas ya, di depan pentas apapun, pentas seni lah, apapun itu bidang dia, di mana nih keahlian dia. Saya mencoba untuk menyalurkan dan membuat wadah mereka untuk tampil. Ya karena kendala Covid ini kita belum ada acara ini, udah saya larikan ke pembuku ini aja dulu, Uma BC dulu Mas. Jadi belum bisa, yaitu kita kumpul-kumpul dulu ya. Ngomong-ngomong untuk Bang Efran sendiri ya, kan ini sudah menyediakan yaitu rumah baca ataupun taman baca. Untuk Bang Efran sendiri, hobi baca buku apa sih? Nah itu. Kalau hobi baca buku memang dulu pernah ya hobi baca buku. Ya karena bidangnya memang hobi di bisnis ya kalau dulu ya. Kebanyakan buku saya di rumah itu buku-buku bisnis. Bisnis semuanya, ya. Tapi sekarang lagi hobi-hobinya buka buku-buku sejarah. Dan ada buku tadi dari sejarahnya Muratara, terus sejarahnya Lubuk Linggau, yang saya coba pinjam dari teman penulis sejarah. Itu belum selesai saya baca. Gitu ya. Oke, Bang Efran, kita lanjutkan nanti setelah jeda ya. Siap. Dan pemirsa Selampari TV, jangan kemana-mana, kita akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di Up to Date.
Terima kasih pemirsa Silampari TV, Anda masih menyaksikan tayangan kami di program acara Up to Date. Masih bersama narasumber kita Bang Ronaldi. Oke, Bang Efran Ronaldi ya. Oke, harus komplit ya Bang ya. Oke. Tadi Bang Efran mengatakan itu hobi membaca tentang buku-buku sejarah, yaitu berdirinya ataupun nama kota Lubuk Linggau. Bisa diceritakan sendiri yang Bang Efran baca selama ini belum tahu ya? Bisa diceritakan Bang Efran? Kalau awalnya sih saya banyak buka sejarah Lubuk Linggau itu dari Google ya. Dari Google. Jadi saya sengaja di medsos itu saya pancing. Jadi dengan adanya statement saya di ini, saya memang sengaja buat status itu agar orang-orang sejarah ini keluar terpancing ya. Akhirnya tahu. Dan salah satunya ini ada saya dapat semalam buku sejarah dari teman Mas Yadri Irawansa. Mungkin bisa ditampilkan ke kamera ya. Oke, ini penulisnya Dr. Andes Swandi. Ini menceritakan sejarah Museum Subkos Garuda Sriwijaya di Lubuk Linggau. Dan mungkin ini banyak sekali nih anak-anak muda, kalangan muda yang memang belum tahu ini ya. Ya kemungkinan ya kita nggak tahu, atau mereka memang pura-pura nggak tahu, belum menceritakan ke teman lainnya, atau memang mereka belum tahu ya. Iya betul. Ini ada buku Pangeran Asir dan Pimpinan Rupit Rawas. Oh gitu. Pangeran Asir ya. Ini penulisnya langsung Mas Yadri Irwansa Irwansa. Ini ada buku Bang Benny Arnas yang jelas-jelas kita ketahui, salah satu putra daerah juga ya, penulis juga ya. Yang termasuk sudah mengharumkan nama Lubuk Linggau, Bang Benny Arnas. Oke, luar biasa. Kemudian Bang Efran, kita kembali ke usaha yaitu Cafe Hambalayo lagi. Ini tadi sudah ikut mencerdaskan ya. Baik Bang Efran, tidak terasa kita sudah panjang sekali ya ngobrol kita ya. Mungkin sudah sampai ke segmen-segmen terakhir ini Bang Efran ya. Kemudian untuk Bang Efran sendiri, ini harapan Bang Efran ya, untuk sebagai pengusaha yang pada saat ini dilanda wabah corona, baik terhadap usaha ataupun keluarga, harapan Bang Efran sendiri apa sih? Harapan ya? Iya. Kalau harapannya ya semoga COVID-19 ini cepat berlalu ya. Iya betul. Sudah ada titik terang kalau memang COVID ini lebih berbahaya, ya mungkin kita nggak akan menuju new normal kan. Jadi harapannya setiap kalau untuk usaha ya, untuk masuk di Hambalayo ini, agar setiap pengunjung itu mentaati protokol kesehatan ya. Betul. Kalau keluarga ya saya tetap menganjurkan protokol COVID kesehatan, tapi berharap diberi kesehatan lah dan mendapat rezeki yang halal. Amin. Kemudian mungkin ada yang mau disampaikan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kota Lubuk Linggau. Harapan Bang Efran sendiri selaku penggiat usaha di Kota Lubuk Linggau. Yang disampaikan kepada pemerintah Kota Lubuk Linggau, yang pertama sih berharap dalam menangani COVID-19 ini pemerintah dapat lebih tegas ya. Apakah pengaruh dari COVID-19 ini? Karena berbagai macam isu yang kita dengar ya, sempat kita juga ketakutan dalam masalah wabah ini ya. Tapi saat ini kan kita menuju new normal nih. Pertanyaannya, wabah ini kan belum berlalu. Tapi kita sudah mau menuju new normal. Berarti pemerintah mau menghidupkan ekonomi. Jadi harapannya kalau memang jika ekonomi di Kota Lubuk Linggau ini mau dihidupkan, protokol COVID kesehatan memang harus dilaksanakan. Berarti ada keinginan bahwa COVID-19 ini harus segera berlalu ya. Amin. Itu harapan kita ya. Harapannya. Mungkin itu aja Mas, yang ini pastinya berharap agar pemerintah lebih tegas dalam dan perhatian lah ya. Dan Bang Efran, mungkin ada ajakan untuk kaula muda, pelajar dan lain-lain untuk mereka, kami persilakan Bang Efran. Ajakannya sih saya di Cafe Hambalayo ini akan menyediakan tempat kalau memang dari mahasiswa atau pelajar
ada kegiatan audiensi atau suatu kegiatan lah di samping ini untuk musyawarah lah ada tempat di belakang. Dan itu acara ini saya lakukan 1 bulannya 2 kali. 1 bulan 2 kali. Iya. Terus mengajak juga agar mahasiswa, pelajar, yuk sama-sama kita galangkan hobi membaca mulai dari sekarang. Itu baik cerita sejarah, baik cerita tentang ekonomi, baik itu tentang pendidikan. Yuk. Dan kalau memang nih saya berharap juga, karena untuk mencari buku-buku yang saya butuhkan kadang kan saya harus panjang ya waktunya mencari ya. Kalau memang ada teman-teman baik itu dari kalangan pengusaha, baik itu kalangan pelajar, mahasiswa, dari pendidikan atau semuanya lah yang mau menyumbangkan buku, saya siap. biar cepat Uma BC ini terrealisasi segera kan. Dan juga tadi pasti membaca, pasti anak-anak mau minum ya. Betul. Untuk minum sendiri dan menu sendiri yang disediakan apa saja? Menu, kalau menu sih kita nggak kayak kafe-kafe mewah ini ya, karena kita lebih ke arah pedesaan ya. Kita menu-menunya yang biasa-biasa kayak kopi dusun kan, teh yang sering kita minum sehari-hari lah di rumah. Nggak terlalu ini ya. Ada juga sih yang bentuk es yang memang jadi pesanan dari konsumen kan, ada nggak? Yaudah kita siapin. Artinya terjangkau ya? Iya terjangkau. Untuk kelas-kelas pelajar sangat terjangkau ya? Karena buat minuman sama makanan itu tertinggi harganya di angka 10.000. Oh, di 10.000. Iya. Saya juga mau kalau gitu ya. Oke. Dan pemirsa Silampari TV, demikianlah tadi acara Up to Date, yaitu mengangkat tentang pengusaha di Kota Lubuk Linggau, yaitu bersama Bang Efran. Mudah-mudahan yaitu perbincangan kita tadi bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya di kalangan anak muda. Tentunya Bang Efran, belajar tidak hanya di bangku sekolah. Benar. Namun dengan membaca dimanapun, Anda semuanya akan menjadi cerdas dan pintar. Dan saya Muholik beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.